Film ini berjudul Item tahun 2019 dengan 32 episode disutradarai oleh Kim Soo-bu. Drama Korea Selatan yang diadaptasi dari webcomic berjudul The Item oleh Min Hyung dengan genre action, misteri, detektif, investigasi. Film dimulai diawali dari insiden aneh terjadi di stasiun kereta pemilik grup Hwon. Berada di luar tak terkendali dan di rooftop ada seorang wanita menjatuhkan diri dan terlihat seorang pria yang sedang berusaha menghentikan kereta. Dia memakai jimat gelang supranatural untuk memberhentikan kereta tersebut. Ia berusaha keras untuk memberhentikannya, tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Dialah Kang Gun, pemeran utama dalam film ini, yang memiliki keponakan bernama Kang Da-in. Kang Gun seorang jaksa biasa yang melakukan penyelidikan pada setiap kasus seperti jaksa pada umumnya. Saat di kantor, temannya memberikan hadiah sebagai salam perpisahan karena Kang Gun dipindahkan ke Kejaksaan Seoul. Dan atasannya pun juga memberi salam perpisahan kepadanya dan berterima kasih atas jasa-jasanya selama ini. Scene berpindah ke penjara. Kita diperlihatkan sosok Jo Se-hwan, seorang penjahat yang baru keluar dari penjaranya. Di luar penjara, ia ditanyai oleh reporter, "Apa yang akan kamu lakukan?" Lalu Jo Se-hwan berbicara, ia mengakui kesalahannya dan ia akan mundur dari perusahaannya. Di sisi lain, para detektif pada kecewa karena Jo Se-hwan telah bebas dan tidak bersalah. Usut punya usut, Jo Se-hwan telah dituduh namun tidak terbukti, sehingga dia dikeluarkan kembali. Lalu Soyoung memberikan bukti kasus tentang hilangnya seseorang di rumahnya, yang dimana penuh dengan CCTV, namun seseorang itu menghilang tanpa jejak di dalam rumahnya. Scene berpindah ke Jaksa Kang. Ia dimintai tolong oleh seorang wanita yang habis dipukuli. Lalu Jaksa Kang pun menolong wanita tersebut dan memasuki gedungnya. Ia terkejut bahwa gedung itu sangat acak-acakan dan ada seorang pria. Pria itu memiliki kekuatan supranatural yang memecahkan botol dalam sekali sentuh. Lalu Jaksa Kang pun ingin menangkap pria tersebut. Namun pria itu melakukan perlawanan sehingga terjadi baku hantam, menyebabkan bangku yang keluar dari jendela. Dan di luar polisi sudah datang mengepung tempat tersebut. Namun, lelaki tersebut sudah kabur, tertinggal Jaksa Kang di sana. Lelaki tersebut keluar melalui pintu belakang yang sedang dikunci, namun ia memiliki gelang saktinya. Namun gelang itu sedang tidak berfungsi. Lalu lelaki itu memanjat pagarnya, dan Jaksa Kang pun mengejar sampai ke dermaga. Lelaki tersebut memasuki sebuah gedung, disusul oleh Jaksa Kang. Tiba-tiba gelang supranatural itu aktif. Lalu lelaki tersebut menyerang Jaksa Kang. Jaksa Kang yang terpental jauh, ia terus dipukuli oleh lelaki tersebut, namun Jaksa Kang berhasil menghindar terus-menerus. Sampai akhirnya Jaksa Kang berhasil melepas gelang jimat tersebut. Lalu tiba-tiba kekuatan pria tersebut menghilang. Lalu pria tersebut terjatuh karena terpeleset besi. Dan Jaksa Kang pun tidak berhasil menyelamatkannya, malah pingsan karena tertiban reruntuhan. Scene berpindah ke kantor polisi, di mana bawahannya melaporkan kepada atasannya bahwa ia menerima laporan hilangnya seseorang di rumahnya. Lalu ketua pun menyuruh untuk segera datang ke TKP. Sedangkan Soyoung disuruh menunggu di kantor. Di sisi lain, para Taipan berkumpul untuk menyambut Jo Se-hwan yang kembali bebas. Jo Se-hwan sedikit kecewa karena ia terlalu lama menunggu di sel. Lalu Jo Se-hwan menyuruh minum dalam 1 kali tegukan. Scene berpindah kembali ke Jaksa Kang yang sedang heran mengapa ada jimat supranatural di kehidupan nyata, seperti yang ada di mimpinya. Lalu scene berpindah kepada Jo Se-hwan yang sedang membuka ruangan rahasia yang penuh dengan jimat rahasia.
di mana jimat-jimat itu memiliki supranatural yang masing-masing berbeda kekuatannya, di mana ada parfum, buku, gelang, dan potret. Lalu ia tersadar bahwa toples gelang itu terbuka dan memeriksanya, di mana gelang itu sudah tidak ada. Lalu tiba-tiba Jo Jae-won mendapat penglihatan supranatural dari potretnya, lalu memperlihatkan siapa yang mengambil gelang itu, di mana seorang anak kecil, yaitu Kang Da-in, yang menemukan gelang tersebut. Diceritakan bahwa Da-in sedang bermain pianika, di mana ia menemukan gelangnya yang membuatnya dalam bahaya. Shin berpindah kepada Soyong. Soyong yang tak terima ia disuruh menunggu di kantor. Ia memutuskan untuk pergi ke TKP sendiri dan mendahului kaptennya. Sesampainya ia di dalam, ia mencari bukti beberapa di dalam kamar mandi, dan ia pun terbayang tentang pembunuh tersebut, di mana ia dicekik dan ia melihat sabun yang seolah-olah sedang dimanipulasi tempat kejadiannya. Pada saat Soyong melihat-lihat di sekitarnya, tiba-tiba ia menemukan mayat yang berada di ruangan rahasia di balik kaca. Lalu ia pun muntah-muntah karena kebauan dengan si mayat tersebut. Lalu Soyong melaporkan penemuannya tersebut kepada timnya. Lalu Shin berpindah kepada Jaksa Kang yang sedang terbayang tentang apa yang sedang dialaminya, tentang deja vu, di mana ia memiliki kekuatan supranatural. Lalu terhenti ketika Jaksa Kang menerima telepon dari temannya yang ada di Seoul. Telepon itu berasal dari Jaksa Yuna, yaitu teman sekolahnya pada saat di sekolah. Di malam harinya, Jaksa Kang sedang menemani Kang Da-in untuk menulis permintaan pada saat malam tahun baru. Setelah menghabiskan waktu bersama pada malam tahun baru, Jaksa Kang membawa pulang Kang Da-in dan membawanya pulang. Terus di kamar Kang Da-in, Jaksa Kang melihat-lihat foto kenangan yang ada di kamarnya. Shin berpindah kepada Soyong yang sedang memegang HP jadulnya, di mana ia terus memakai HP jadulnya karena HP jadul itu menyimpan kenangan tentang ibunya. Dan Soyong pun merindukan ibunya. Di pagi hari yang cerah, Jaksa Kang sedang memberes-beres barangnya untuk pindah rumah dan juga pindah tempat ke kota Seoul. Shin berpindah kepada Jo Se-hwan yang sedang mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Pada saat berada di kamarnya, Jo Se-hwan teringat masa kecilnya, di mana ayahnya sedang menghukumnya karena kesalahannya. Lalu Jo Se-hwan membisikkan sesuatu kepada ayahnya. Shin berpindah kepada seseorang misterius yang sedang melakukan ritual, di mana ia memiliki jimat pedang merah